Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Anggrani, NIM 20114110099. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis, manajemen, dan manajemen pemasaran. Yang pertama, bisnis. Pengertian bisnis ini merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Berikutnya macam-macam bisnis. Yang pertama, bisnis pertanian. Bisnis pertanian ini merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta lain-lain. Contoh-contoh pertanian. Yang pertama, menjual tanaman organik, menjual tanaman obat, budidaya tanaman rempah, penjualan bibit tanaman, membuat pupuk, bisnis tanaman hias, mengepul padi, menjual alat pertanian, usaha tanaman hidroponik. Yang kedua, bisnis produksi bahan mentah. Bisnis produksi bahan mentah ini merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, serta lain-lain, yang mana produk yang dihasilkan itu berupa bahan mentah untuk dapat diolah kembali. Contoh bisnis produksi bahan mentah. Yang pertama, usaha mebel, usaha keripik, karet, sawit, plastik, logam, emas. Berikutnya, bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur ini merupakan suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau juga bahan mentah itu menjadi bahan jadi. Contoh bisnis manufaktur yaitu tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, kerajinan. Yang berikutnya ada bisnis konstruksi. Bisnis konstruksi ini merupakan usaha di bidang pembangunan konstruksi atau juga infrastruktur. Jasa konstruksi ini merupakan layanan jasa konsultasi dari jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta juga layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi ini merupakan seluruh pekerjaan yang mencakup seluruh pelaksanaan konstruksi pembangunan, seperti misalnya arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, serta tata lingkungan di dalam mewujudkan suatu bangunan. Contoh bisnis konstruksi. Yang pertama ada jalan raya, gedung bertingkat, bandara udara, dan lain-lain. Yang berikutnya ada bisnis transportasi. Bisnis transportasi ini merupakan usaha di bidang transportasi yang membantu di dalam mobilitas masyarakat guna menyalurkan barang. Contoh bisnis transportasi. Yang pertama, travel, rental mobil antar jemput sekolah atau karyawan. Yang berikutnya ada bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi ini merupakan suatu usaha di bidang komunikasi yang membantu masyarakat untuk di dalam hal komunikasi serta informasi, misalnya televisi, radio, telepon, dan lain-lain. Contoh bisnis komunikasi. Yang pertama, penulis, penyiar radio, pertelevisian, dan lain-lain. Yang berikutnya ada bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan besar atau kecil ini merupakan usaha di bidang niaga yang memiliki peranan sebagai perantara antara produsen itu dengan konsumen. Contoh bisnis perdagangan yaitu usaha penjualan makanan, bisnis niaga di bidang fashion, perdagangan gadget dan elektronika, jualan pulsa dan kuota internet, usaha waralaba, jenis minuman. Yang berikutnya bisnis layanan atau penjualan jasa. Yang berikutnya bisnis finansial, asuransi, dan real estate. Bisnis finansial, asuransi, dan real estate ini merupakan suatu usaha pada bidang keuangan yang membantu masyarakat. Contoh bisnis finansial, asuransi, dan real estate yaitu yang pertama kredit permodalan, asuransi, perancangan, serta kredit pemilikan, properti, bisnis yang berikutnya ada bisnis jasa. Bisnis jasa ini merupakan suatu usaha yang kegiatan atau aktivitasnya itu menciptakan serta menjual produk tak berwujud, yakni jasa, untuk dapat menghasilkan keuntungan. Contoh dari bisnis jasa itu sendiri yaitu usaha jasa les privat, usaha jasa penerjemahan, jasa pengetikan, jasa penulisan artikel,
pembisnis online atau blogger, jasa mengantar anak sekolah, usaha jasa jastip atau titip barang. Yang kedua adalah manajemen. Pengertian manajemen itu sendiri yaitu proses pengaturan usaha anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki sebuah perusahaan atau organisasi. Pengelolaan manajemen mengubah situasi menjadi lebih baik atau lebih rapi dan teratur dalam pekerjaan sehari-hari. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penetapan tujuan organisasi dan menyusun strategi untuk mencapainya. Bagian perencanaan mencakup pertanyaan dasar dari 5W plus 1H organisasi. Contohnya adalah menetapkan apa yang hendak dicapai berupa tujuan atau target, menyusun strategi dan standar kesuksesan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah cara mengatur sumber daya yang ada dalam menjalankan rencana dan mencapai tujuan. Contohnya, melakukan pembagian tugas untuk sumber daya manusia dalam bekerja dan mencapainya spesialisasi, alokasi sumber daya alam, dan menetapkan garis kewenangan dan struktur perusahaan atau manajemen atas kepada manajemen tingkat bawah untuk bertanggung jawab sesuai posisinya. Melakukan rekrut, seleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah usaha kepemimpinan yang bertujuan menggerakkan tenaga kerja untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerja lebih efektif dan efisien. Contohnya membimbing dan memberikan motivasi kepada pekerja, memberikan tugas yang disertai penjelasan, memberikan edukasi terkait peraturan organisasi, menjamin kepenuhan kebutuhan secara fisiologis, keselamatan sosial, dan prestis, meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah peneliti apakah segala sesuatu telah dicapai sesuai standar tujuan dan melakukan perbaikan pada aspek yang dibutuhkan. Contohnya, meneliti kinerja dan memastikan segalanya sesuai pada rencana, melakukan perbaikan pada aspek yang dibutuhkan, menetapkan cara agar dapat mengetahui letak kesalahan, menetapkan jadwal pengawasan, memberikan perintah terhadap suatu pekerjaan. Tidak lanjut mengenai pelanggaran dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran di mana tujuannya adalah untuk dapat mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Fungsi umum manajemen pemasaran. Yang pertama, melakukan suatu riset terhadap konsumen, melakukan distribusi suatu produk atau barang, memberikan layanan atau servis yang baik kepada pelanggan, meningkatkan dan mengembangkan suatu produk, menetapkan suatu harga, membuat suatu kegiatan pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien, mengevaluasi suatu strategi promosi dan distribusi, menjalin suatu komunikasi dengan konsumen, memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar. Contoh manajemen pemasaran. Manajemen ini dilakukan oleh Ahmad pada sebuah produk buah-buahan, yaitu melon. Manajemen ini dimulai sejak Ahmad memproduksi buah tersebut dari para petani melon yang ada di desanya. Setelah diproduksi, Ahmad melakukan suatu riset harga di pasaran dan menjadikan sebagai landasan untuk menentukan harga jual buahnya. Setelah berhasil menentukan berapa harga jual buahnya,
yaitu 8.000 per kilo, maka selanjutnya Ahmad mengangkut buah melon ini ke pasar. Kemudian untuk menarik minat konsumennya, Ahmad memberikan harga spesial, yaitu jika membeli lebih dari 5 kilo buah, maka konsumen tersebut mendapatkan potongan harga sebesar 5.000. Setelah berhasil menjual seluruh buahnya, Ahmad melakukan perhitungan atas penjualan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.